Kita lihat dulu dua perbandingan ya. Kita lihat dalam kitab 1 Samuel, dua tipe manusia ya. Dalam 1 Samuel, ini tentang Saul dulu kita lihat ya. Saul adalah raja, tapi raja yang bersifat duniawi, raja yang kekanak-kanakan dan tidak dewasa. Dalam 1 Samuel pasal yang ke-15, di ayat yang ke-17, firman Tuhan berkata gitu. Sesudah itu berkatalah Samuel, bukankah engkau, maksudnya engkau adalah Saul, walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri, telah menjadi kepala atas suku-suku Israel, dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel. Saudara, saya percaya menjadi raja, menjadi presiden, menjadi orang nomor satu di sebuah negara, saya percaya cita-cita banyak orang. Ada banyak orang merindukan jabatan itu, tapi tidak membenahi dirinya, membentuk dirinya, mempersiapkan dirinya bagaimana bisa menggapai, saudara, yang namanya jabatan itu. Saudara, yang dibutuhkan oleh dunia, orang-orang yang punya kepribadian, saudara, salah satu adalah tanggung jawab. Dalam pasal 15 tadi kita lihat, Saul ini dibilang apa oleh gembalanya ya, walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri. Saudara, dia melihat jabatan raja itu adalah kecil. Loh, kalau kecil sudah berarti apa? Lah, gak usah terlalu penting itu, nantilah itu. Padahal saudara, jabatan raja adalah jabatan nomor satu dalam satu negara. Tapi Saul menganggapnya itu adalah sebuah jabatan kecil yang disepelekan dan tidak perlu serius untuk mengarah ke situ. Orang seperti Saul wujud orang yang tidak punya hubungan bergaul dengan Tuhan. Nanti saudara bisa lihat mulai dari pasal 13 sampai berakhir hidup Saul. Saudara nanti kan baca, belum pernah saya temukan Saul doa. Belum pernah saya temukan Saul, saudara, bangun mezbah atau memindahkan tabut perjanjian yang pernah ditinggalkan, saudara, pada zaman hakim-hakim. Belum pernah sampai mati. Itu bukti ini orang, saudara, tidak punya hubungan dengan Allah dan tidak bergaul dengan Tuhan. Lalu ketika tidak bergaul dengan Allah, dia menjadi pribadi yang tidak bertanggung jawab. Padahal kita lihat tadi ayat yang ke-17 bilang apa? Dan bukankah Tuhan telah mengurapi kau? Jadi mengangkat dia jadi raja adalah Tuhan. Jadi Tuhan ngasih jabatan sama Saul itu raja, tapi dia nganggap remeh. Saking nganggap remehnya, gak peduli setiap firman, setiap perintah yang disampaikan. Lalu saudara perhatikan, alasannya kenapa tidak bergaul dengan Tuhan, tidak membangun sebuah kedewasaan rohani. Dia adalah tipe raja yang kekanak-kanakan, saya katakan tidak cocok untuk memimpin. Lihat pasal 15 masih, tapi coba diperhatikan di ayat yang ke-10 hingga yang ke-11 ya. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel, demikian aku menyesal. Yang mengatakan aku menyesal itu Tuhan. Tuhan bisa nyesal loh. Padahal yang mengurapi Saul jadi raja itu adalah Tuhan melalui Nabi Samuel. Kita lihat kembali, aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja. Sebab ia telah berbalik daripadaku dan tidak melaksanakan firmanku. Maka sakit hatilah Samuel dan berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Jadi saudara perhatikan, tipe orang yang tidak punya hubungan dengan Allah susah kerjasama dengan Tuhan. Maunya Tuhan dia yang kendalikan, Tuhan dia yang atur. Kalau bisa keputusan jangan keputusan Tuhan. Ya, kalau bisa semua keputusan dia. Padahal yang mengangkat dia jadi raja adalah Tuhan. Saudara percaya yang mengangkat hidup kita, yang memberkati kita, yang menolong kita sampai hari ini, saudara, saya masih bisa akui dan tetap akui adalah Tuhan. Amin. Haleluya. Ketika saya mengakui ini sudah berarti apa? Dia yang mengatur, dia yang punya ketetapan dan kita tinggal ngikut. Apa yang membuat Nuh berhasil, saudara, membangun Bahtera untuk misi keselamatan keluarganya? Dia taat sesuai dengan petunjuk. Petunjuk itu adalah firman. Jadi ketika Nuh kerjasama dengan Allah, Nuh, saudara, bangun rohaninya agar mampu menyerap apa yang Tuhan tunjukkan. Saudara, kalau engkau dan saya ingin berhasil dalam hidup ini, ya, dalam segala hal, saudara, baik dalam hubungan dengan Tuhan, baik itu
dalam karir, dalam pekerjaan. Perhatikan loh saudara, kepribadianmu. Orang-orang yang tidak bergaul dengan Allah, salah satu ciri khas dari apa? Adalah Saul. Pertama apa? Tidak tanggung jawab, menganggap remeh tugas yang dibebankan Tuhan kepadanya. Lalu ketika dia tidak tanggung jawab, saudara, Tuhan bilang apa tadi? Tuhan menyesal menjadikan Saul itu raja. Jadi ini adalah tipe manusia yang tidak punya hubungan dengan Allah. Dia punya karir yang luar biasa dan semua orang ingin merebut karir itu. Tapi dia tidak pernah saudara menghargai karir, menghargai tugas, tanggung jawab yang Tuhan percayakan atas dia. Lalu runtuh. Kenapa saudara bisa jadi runtuh? Kepribadiannya yang tidak bertanggung jawab, kekanak-kanakan saudara, membuat semua yang dipercayakan itu diambil kembali. Lalu yang berikut saudara, dalam pasal yang ke-18, diperhatikan di ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8 ya. Selalu benci kepada Daud, tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tapi Daud terlasa-lasa. Lalu bangkitlah marah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-lasa, tapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Saudara perhatikan, orang yang tidak bergaul dengan Allah akan kelihatan dari tindakan-tindakannya. Tindakan pertama, dia tidak tanggung jawab. Jadi suami nggak tanggung jawab. Orang yang udah menikah, kerjaan nggak serius. Lalu jadi suami tidak bisa jadi imam yang membawa menuntun keluarganya untuk kenal Tuhan. Setelah menikah jadi istri nggak bertanggung jawab, membiarkan suaminya pergi kerja tanpa ngasih makan. Menjadi pemuda-pemudi saudara nggak bertanggung jawab. Padahal semua itu adalah anugerah yang Tuhan beri. Lihat dalam nas ini, orang yang tidak bergaul dengan Allah tidak bisa menyerap sesuatu dari Tuhan. Lain yang diperintahkan oleh Tuhan melalui Samuel, lain yang dikerjakan. Kenapa? Orang gak bergaul kok. Kalau bergaul kan nangkap loh, ngerti betul. Oh ini maunya Tuhan, ini maunya Tuhan. Suruh menghabis semua orang Amalek saudara, dia sisakan rajanya dan semua kami domba dan lembu-lembu yang takut. Kita lihat saudara, orang-orang yang tidak bergaul dengan Allah, saya katakan ada manusia yang saya katakan apa? Tidak bisa dipercaya oleh Tuhan. Salah satu ciri khas untuk bisa dipercaya, Anda bekerja di sebuah perusahaan, paling tidak tanggung jawab, disiplin, loyalitas. Anda bekerja dimanapun saudara, Anda harus memberikan saudara kemampuanmu, talentamu, keahlianmu kepada perusahaan yang membayar. Tidak boleh setengah-setengah. Itu namanya apa saudara dalam Tuhan? Bertanggung jawab, menunjukkan kedewasaan, ya, menunjukkan bahwa kita adalah orang yang profesional dalam pekerjaan. Saul saudara, lain yang diberi atau diberikan perintah, lain yang dikerjakan. Ya, ibarat ini gambarnya. Lalu ketika di lapangan dia kerja sendiri tanpa petunjuk, suka-suka hatinya. Hasilnya dia kasih tunjuk, ditolak. Saul saudara mengerjakan sesuatu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita lihat tadi dalam ayat ini, ketika mereka pulang berperang, orang hanya nyanyi loh, perempuan-perempuan nyanyi. Saul mengalahkan beribu-ribu, ya, lalu Daud mengalahkan berlaksa-lasa, ya, berpuluh-puluh ribu Daud mengalahkan. Loh, itu aja bisa buat dia tersinggung, sakit hati. Lalu dengki dan ingin terus menghabisi dan ingin membunuh Daud. Lihat orang-orang yang tidak bergaul dengan Allah memiliki namanya apa? Kekerdilan rohani. Daud gak buat apa-apa kok, gak buat yang jahat sama dia. Hanya karena kata orang, hanya nyanyian orang saja. Orang yang tidak bergaul dengan Allah, yang diserapnya bukan firman, tapi diserapnya apa kata orang. Lalu timbul kebencian dalam hatinya. Padahal Daud adalah tipe prajurit yang sangat loyalitas kepada rajanya. Seharusnya saudara, kalau dia raja dewasa, ini orang perlu
dipersiapkan. Ini orang adalah aset negara demi kepentingan kerajaan. Tapi beda dengan orang yang kerdil rohani. Siapa yang lebih dari dia dianggap musuh. Makanya saudara lihatlah dunia loh. Siapa yang lebih dari dia dianggap musuh. Kenapa? Itu manusia duniawi. Itu politik. Kenapa? Yang mereka serap hanya dunia. Tapi Nuh sudah menyerap sesuatu yang datang dari surga. Ketika melihat orang lebih dari dia, itu bukan sebuah persaingan ingin menghancurkan mereka, bukan. Seharusnya Saul bersyukur punya perju demikian. Seharusnya dia sudah membenahi dirinya bagaimana bisa seperti Daud. Tapi justru saudara, orang yang kerdil rohani selalu ketika ada tantangan, ada masalah, selalu tertuju ke hatinya saja, terus tertuju kepada masalahnya, terus ke masalahnya, bukan kepada tujuan Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan masalah itu terjadi? Ingat saudara, orang yang kekanakan rohani, orang yang kerdil rohani selalu melihat pandangan selalu masa sekarang. Apa masa sekarang saudara? Masalah hati yang sakit. Tapi orang yang dewasa rohani, pandangan itu jauh ke depan. Haleluya. Dia selalu berkata, Tuhan aku percaya, sekalipun ini menyakitkan, tapi aku percaya ada rancanganmu yang terbaik. Kau siapkan. Nomor 8:28 bilang apa? Aku tahu sekarang bahwa turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, mempersiapkan saya melalui masalah ini kepada sebuah masa depan. Jadi orang yang dewasa rohani, pikirannya bukan sorotannya saudara ke masa sekarang. Makanya orang yang dewasa rohani memiliki saudara tipikalnya apa? Cuek dengan namanya apa? Hinaan. Tapi kalau orang belum dewasa, pikirannya, hatinya tersedot semua ke situ. Inilah Saul. Hanya dengan nyanyian perempuan, pikirannya, konsentrasinya, kekuatannya, hartanya, prajuritnya, semua dikerahkan kepada Daud untuk menghabisi Daud. Tapi kalau orang yang dewasa, tidak seperti itu. Tidak mau dewasa mana? Amin. Haleluya. Bergaul dengan Tuhan. Baca Alkitab setiap pagi, itu namanya bergaul. Punya waktu berdoa dengan Tuhan, itu namanya bergaul. Punya waktu beribadah bersama-sama, itu namanya bergaul dengan Tuhan. Jadi sekali lagi saudara, Saul adalah tipikal manusia yang tidak dewasa, mengalami kekerdilan secara pemikiran, secara rohani, dan ini orang susah maju. Justru semakin lama, semakin lemah, semakin lama, semakin lemah. Kenapa saudara? Apa yang buat dia lemah? Adalah kehidupan rohaninya yang tidak bergaul dengan Allah. Coba kita lihat dalam pasal 18, coba perhatikan ya. Di ayat yang ke-14 sampai dengan ke-15, tetap dalam 1 Samuel pasal 18, ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15. Berkata gini, Daud berhasil di segala perjalanannya, sebab Tuhan menyertai dia. Ketika dilihat Saul bahwa Daud sangat berhasil, makin takutlah ia kepadanya. Bukan yang membenahi diri, tapi berusaha, saudara perhatikan ya, bagaimana menghabisi Daud. Daud bilang apa? Daud berhasil kemana saja disuruh kerja. Kenapa saudara? Alkitab bilang apa? Karena Tuhan menyertainya. Tipe-tipe orang disertai Tuhan apa? Ya pasti beriman. Pasti apa? Setia. Tipe-nya apa lagi saudara? Pasti tanggung jawab. Jadi sekali lagi saudara, sebuah proyek, sebuah tugas, sebuah pekerjaan tidak akan berhasil di tangan-tangan seperti tangan Saul. Kekanak-kanakan. Pekerjaan sekecil apapun kemungkinan juga bisa gagal. Jadi kita lihat kitab Ibrani, ini tipikal orang yang dewasa rohani. Jangan habiskan tenagamu, waktumu saudara hanya dengan satu persoalan, karena masih banyak persoalan lain yang perlu engkau dan saya tangani. Dalam kitab Ibrani, coba lihat saudara di pasal 12, saya baca ayat 1 dulu ya, sampai dengan ayat yang kedua, Ibrani 12 ya. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintang kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudara ingat baik, Alkitab bilang apa ya? Hidup ini bagikan apa? Dalam perlombaan. Jangan jadi penonton. Kalau penonton hanya tahu yang ngeritik nilai. Tuhan bilang apa di sini saudara? Karena itu, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan ya.
yang mengelilingi kita. Jadi saudara, hidup kita banyak disaksikan orang bagaikan awan, di mana Anda berada tetap ada awan di situ. Artinya apa? Ada banyak orang menyaksikan hidupmu. Itu sebabnya saudara, ketika engkau adalah orang yang bergaul dengan Tuhan, maka pekerjaan Tuhan bisa berhasil dalam hidupmu dan orang bisa lihat dan saksikan. Betullah orang gereja orang ini luar biasa, lembut hatinya, gak garang kayak kita ini. Kalau kami Pak Pendeta, biar kami satu ketika masuk gereja kalian. Coba saudara, kenapa mereka ngomong kayak gitu? Mereka tidak lihat Yesus kok, tapi mereka melihat orang-orang yang diutusnya. Hidup ini perlombaan saudara, haleluya. Kalau engkau ingin sudah lihat orang lebih daripadamu, jangan benci, jangan jengkel, tapi coba benahi dirimu. Apa yang kurang pada diriku, lalu bagaimana membenahi diriku saudara, supaya bisa sampai ke kelak dan lain sebagainya. Saul tidak kerjakan itu, justru ingin membunuh orang lebih dari dia. Bukankah dunia seperti itu? Dalam kitab Yakobus bilang apa? Salah satu hikmat dari dunia, dari setan dan yang nafsu apa? Iri hati. Kerjanya lihat orang bahasanya iri hati, terus mau kapan berhasilnya? Jadi saudara, yang berikut, ya saya akan baca yang kedua. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang pertama, yang memimpin kita dalam iman, dia itu membawa, dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan hinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Saudara, hidup ini adalah bagaikan persaingan. Haleluya. Karena setiap orang punya karir, punya pekerjaan. Kitab Ibrani bilang apa? Hidup ini bagaikan dalam gelanggang pertandingan. Banyak penonton, bagaikan awan tadi. Bayangkan saudara, banyak yang nonton kita. Kadang-kadang penonton bisu hanya nengok, lihat setiap hari bolak-balik. Dan ingin menyaksikan hidupmu seperti apa sih? Rumah tanggamu disaksikan tiap hari. Suara toa nggak keluar, terus. Mereka jadi saksi. Lalu bilang apa? Mari kita, kalau lagi dalam perlombaan rohani, dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Pandangan itu penting ya, kan? Kalau Anda lari sambil memandang kiri kanan, nah itu mas saudara lagi cuci mata, lagi jalan ke Parapat deh, kiri kanan nggak apa-apa. Tapi kalau ada lari 100 meter, lihat kiri kanan, ditaplok saudara. Saudara, kalau mau ikut Tuhan, ya pandangan itu penting loh ke depan, karena Yesusnya nggak di belakang. Haleluya. Yesusnya di depan. Untuk apa? Bawa kita keluar dari persoalan dan bawa kita kepada masa depan. Gak usah peduli. Kenapa nengok kiri kanan? Kan orang ngomong. Beda. Lihat kiri kanan kiri. Apa? Singgah haji. Wah, udah kapan juaranya? Saul, kata si Daud gini-gini. Boh, gitu katanya. Emosi lagi. Berapa lama lagi emosi? Berapa lama lagi benci? Orang yang ingin berhasil, saudara, perhatikan ya. Pandangannya itu, ini penting ya, pandangan. Kenapa Nuh berhasil? Pandangan. Alkitab bilang apa? Tuhan karena iman, ya, atas petunjuk Tuhan belum kelihatan. Dengan taat Nuh membersihkan Bahtera. Tahu saudara, pada zaman itu, maksudnya zaman itulah, zaman sekarang aja, ada membuat apa saja saudara, penasaran orang di sekitar. Ini orang mau ngapain? Mungkin gak nanya, tapi nanya tetangga. Itu mau ngapain? Artinya apa saudara? Terlalu banyak orang kepo pada zaman Nuh, juga di zaman kita. Nuh itu disuruh Tuhan bangun Bahtera, bangun kapal, bukan di pinggir pantai. Di mana? Di gunung. Ada banyak manusia tanya, ini udah sengit si Nuh ya, udah gila. Ini sekolah di mana? Seharusnya kalau bangun kapal di pantai kan? Setelah selesai ditarik masuk. Tapi mereka kan orang yang gak bergaul sama Tuhan. Tuhan suruh dia di atas gunung. Secara akal normatif di pantai. Nuh mau dengar siapa? Tentu dia dengar kepada pribadi Allah yang bergaul hari-hari sudah dengan dia. Pandangannya kemana? Pandangannya kepada apa? Apa yang diperintahkan oleh Tuhan, bukan pandangan apa kata orang. Saul saudara adalah pribadi yang selalu peduli dengan hinaan, ya, lalu ambil hati dengan tekanan, hinaan dan fitnah saudara. Itu sebabnya orang tipe seperti Saul adalah tipikal manusia yang mudah stres. Semua diambil. Yang diambil bukan yang baik sudah, yang buruk, yang negatif semua ditampung. Apa hasilnya? Kan nggak ada saudara. Apa hasilnya?
Dia ingin membunuh Daud berulang-ulang. Anda dan saya, pikiranmu, kekuatanmu tidak disedot dengan hanya satu persoalan. Ya, saya sampaikan denganmu, belajar bergaul dengan Tuhan. Amen. Haleluya. Ketika kau bergaul dengan Tuhan, saudara, maka kau menyerap sifat Kristus ada dalam dirimu melalui apa? Firman Tuhan. Lalu kau menjadi tipikal manusia yang pertama apa? Perhatianmu ke Tuhan. Tidak peduli kata orang apapun. Selama kau tidak nyakitin orang, selama kita sudah tidak nyinggung orang, ya peduli apapun saudara ya dengan perkataan manusia. Yang kedua, tipikal saudara orang yang dewasa rohani yang siap kerjasama dengan Allah adalah apa? Mengabaikan hinaan. Kalau Anda dan saya sudah tipikal manusia yang respon pada hinaan, engkau tidak akan pernah menjadi orang berhasil dalam pekerjaan yang Tuhan percayakan. Bangun dirimu saudara. Jangan bangun rumah tanggamu kata orang, tapi bangun rumah tanggamu kata firman. Haleluya. Ini sudah meningkat. Bangun karirmu saudara, apa kata Tuhan, jangan kata orang. Karena Tuhan saudara menempatkan kita dimanapun berada. Ada tujuan Tuhan. Saya sampaikan di hari Jumat ada 3. Supaya ada jiwa kau selamatkan di mana kerja. Yang kedua, melalui pekerjaanmu Tuhan akan dimuliakan, karena Allah jadi dalam hidupmu. Dan yang ketiga, supaya orang bisa melihat, karena orang di sekitarmu menurut Ibrani 12:1 adalah saksi yang bisa lihat Anda. Nama Tuhan bisa dimuliakan. Ketika engkau disakitin, engkau ambil hati. Tapi engkau bisa Pak, berarti apa? Kelasmu masih kanak-kanak. Saul itu saudara bukan tidak dengar firman, dengar firman. Tapi kenapa gagal saudara? Karena dia adalah tipe manusia yang tidak dewasa. Saudara-saudaraku dalam Tuhan, kita adalah tipe manusia yang bergaul dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Kalau Anda terus bergaul dengan Tuhan, hal yang kedua, sampaikan begini, kita menjadi orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Dengar, tidak semua orang bisa dipercaya. Dan tentu kriterianya bagaimana bisa dipercaya, tentu saudara, ada kriteria khusus buat Tuhan, dari Tuhan, untuk Daud, Yusuf, Salam-Mes Abednego, termasuk saudara Nuh. Kenapa mereka bisa dipercaya Tuhan? Tentu ada sesuatu saudara yang Tuhan nilai bertahun-tahun dari hidup mereka. Kitab Amsal pasal 28 ya, dalam ayat yang ke-20. Nuh saudara adalah tipe orang yang dipercaya oleh Tuhan. Buktinya apa? Dipercayakan Batra, dipercayakan sebuah proyek, yaitu membangun Batra ya. Kita lihat dalam kitab Amsal 28 ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata gini. Kalau sudah temukan sama-sama saya dengan saya membacanya. 1, 2, 3 ya. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Untuk bisa dapat dipercaya, orang harus melihat hasil kerjanya itu apa. Seorang tukang saja, untuk bisa dia menjadi tukang yang bisa banyak dapat order dari orang, kan orang lihat hasil kerjanya. Dia bangun 1 rumah, 2 rumah, oh keren, keren, mantap. Lalu apa saudara? Nanti akan banyak muncul pemesanan. Berarti apa? Ini tukang sudah dapat dipercaya. Kalau saya bilang apa? Ya sudah punya nilai, sudah punya harga pasaran. Ada orang rindu dapat berkat, ada orang sudah rindu punya jabatan, punya karir, ingin punya istri, punya suami yang baik saudara. Tetapi dia menjadi pribadi yang tidak bisa dipercaya. Hari ini ngomong A, besok bisa jadi D. Minjam duit saudara 500.000, balikin 250. Yang tinggal yang 250.000 pakai tengking dalam nama Tuhan Yesus. Minjamnya pun dari anak Tuhan, tapi bapak kan anak Tuhan, harus mengasihi lah. Oh, pintar dia sudah ngajarin. Lalu yang punya uang bilang apa? Sekali lagi tak kasih. Kenapa? Orang gak bisa dipercaya. Saul adalah tipe orang gak bisa dipercaya, lain diperintah, lain dikerjakan. Daud adalah tipe orang yang dapat dipercaya karena ya diperintahkan, dikerjakan sesuai dengan perintah. Berarti ini orang apa? Benar. Kita tipe orang yang tepati janji, atau mudah sekali buat janji, mudah juga melupainya. Atau bilang apa? Bangun Batra. Itu kepercayaan. Itu proyek yang Tuhan beri. Itu apa bangun Batra? Keselamatan jiwamu, istrimu, ketiga anakmu dan ketiga menantumu. Selain itu, semua tidak bisa dipercaya. Saudara, untuk menjadi orang bisa dipercaya, lihat dulu hasil kerja. Kenapa Daud sudah diangkat Tuhan?
Papanya nyuruh dia gembalakan kambing domba. Saya nggak usah tunjuk ayatnya dalam 1 Samuel, saudara. Alkitab bilang apa? Hanya 2-3 ekor. Tapi ini orang menjaga 2-3 ekor kambing sampai pertaruhan nyawa. Berarti apa? Buat dia tugas adalah kepercayaan. Tugas adalah, saudara, pengabdian. Tugas adalah apa, saudara? Pertaruhan hidup. 3 ekor loh kambing dombanya. Kan bisa saja dia anak paling kecil, kan bisa aja bersama bapaknya. Pak, 1 ekor kambing mati hari ini. Kenapa nak? Dimakan serigala. Udah gak apa-apa, kau apa-apa. Yang penting kau jangan dimakan. Oh, Daud gak gitu. Tipe manusia manja gitu. Sikit-sikit orang tua, sikit-sikit orang tua, sikit-sikit mertua. Terus, kapan dewasanya? Bayang kalau 3 ekor kambing domba. Apa kata Daud bilang sama si Saul? Ketika datang singa, datang beruang, atau datang serigala, ya, mengambil salah seekor kambing dombaku, aku bergulat berkelahi dengan dia, aku tarik janggutnya, aku mungkin dicakarnya kena luka, tapi aku tikam dia dan matikan. Bayang kalau 1 kambing atau 1 domba pun tidak dibiarkan Daud dimangsa atau dihabisi serigala. Buat dia apa? Itu adalah tanggung jawab. Saya heran, saudara. Daud, Tuhan lihat cara kerjanya bagus, papanya percayakan kambing domba bisa dipercaya. Tuhan bilang ini orang cocok jadi pemimpin sebuah negara. Maka langsung karirnya naik pelan-pelan sampai jadi raja. Beda dengan Saul, hanya dia tempo 2 hari dari rakyat biasa langsung jadi raja. Makanya karakternya lihat nggak pernah terbentuk. Orang 2 hari langsung jadi raja. Belum pernah dididik tentang tanggung jawab, belum pernah dididik tentang memimpin, belum pernah dididik bagaimana mempertaruhkan hidup, mempertaruhkan nyawa, saudara, belum pernah. Tiba-tiba langsung jadi raja. Makanya ketika jadi raja, raja kekanakan, raja manja. Ya, saya harap kita jangan jadi raja dan ratu manja, ya. Haleluya. Kalau kau sudah menikah, ya sudah menikah. Apa kata Alkitab? Laki-laki akan meninggalkan apa? Rumah ayah dan ibunya. Berarti apa? Periuknya, kompornya, biaya hidupnya sudah terpisah dari orang tuanya. Jangan beli beras saja papa, beli ini bapak. Terus baik kalau umur panjang orang tua kita. Kapan kau memberi buat mereka? Kapan kau mengeluarkan tanganmu untuk ayah dan ibu kita yang sudah berjuang dari kecil membesarkan kita? Jangan sampai dia mati dalam keluh kesah dan mati dalam kekecewaan. Aku punya anak dewasa, tapi gak bisa buat apa-apa. Saya secara pribadi, saudara, saya dilatih Tuhan habis-habisan. Ada ceritanya, saudara, angkat telepon. Mau mati pun gak ada ceritanya, saudara. Ya, minta tolong sama keluarga. Sampai satu ketika, sebelum saya tutup, terima perjuangan kudus. Satu ketika, waktu itu belum zamannya Android, belum zamannya handphone, masih telepon rumah, masih telepon apa namanya? Di pinggir jalan apa namanya itu? Wartel, ya. Jadi mau telepon ke rumah Nusa Tenggara Timur, ya orang di rumah gak ada telepon. Jadi saudara yang punya telepon, saudara jauhnya dari sini kira-kira sampai ke Simpang sana. Jadi kalau saya mau telepon, Pak minta tolong bisa telepon mama. Oh iya, tunggu dulu, nunggu dulu sampai 10 menit sampai 15 menit. Suatu ketika saya ada 3 atau 4 tahun tidak pernah beri informasi kepada keluargaku, dan mereka menganggap saya sudah mati. Kenapa saya tidak bagi informasi, saudara? Itu tipe saya untuk terus mengandalkan Tuhan. Satu, karena keadaan. Artinya gini, ya, dari ayat yang kita baca, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Coba jadilah kita jadi orang yang dapat dipercaya. Kalau Anda kerja di perusahaan bisa dipercaya, kan? Anda kerja di apapun, di bordir, di mana pun bisa dipercaya. Kualitasnya harus mantap. Jangan dangan-dangan, nanti orang gak mau sama kita lagi. Saya saja kalau contohnya memperbaiki sepeda motor saja, tolong lupa. Tadi baik-baiknya sepeda motor dari rumah. Setelah dari sana, asap jadi ngepul. Terus baru aja starter mati. Loh, ini orang mekanik memperbaiki atau merusakin? Saya bilang apa? Tak akan mau lah kesini. Apa saya ngomong? Saya nggak ngomong, nggak komplain. Tapi saya bisa nilai ini orang apa? Ini orang nggak beres. Lalu saya pindah bengkel lain. Saya lihat cara kerjanya. Wah, ini orang keren. Apapun disuruh mantap. Besok sampai kapanpun tetap di sini. Rusak pun jauh, bawa ke situ. Kenapa? Ini orang sudah bisa dipercaya. Cara kerjanya bisa diterima orang. Dan orang pasti akan cari orang yang modelnya bisa dipercaya. Amin.
Haleluya. Apa kata kita? Mendapat apa? Banyak berkat. Kapan kita menjadi dapat dipercaya? Kalau sudah dewasa rohani, kalau menjadi orang yang bertanggung jawab, bergaul dengan Tuhan. Saya percaya saudara, karena orang yang dapat dipercaya, yang diutamakan adalah bukan dirinya, yang diutamakan adalah konsumennya, yang diutamakan adalah jemaatnya, yang diutamakan adalah orang lain. Nanti belakangan hidupnya, setelah dia membangun sudah sebuah reputasi yang baik, orang pasti akan datang. Suatu ketika Alkitab bilang apa? Engkau pasti mendapat banyak berkat. Amin. Saya dari apa yang disampaikan saudara, Roh Kudus menaruh itu di hati dan kita.